Tulung ceritakan nasabnya Habib yang soleh. Orang kita harus berani berjihad. Kita sudah berperang melawan siapapun, kita selalu diperangi. Orang NU sudah diinjak-injak, masa kita diam? Setuju? Masa kita diam? Mau kita bangkit dan bangkit. Saben dina kita diinjak-injak oleh orang-orang yang berbangsa Banglawi. Saya sampai nangis. Sewengi saya pernah nangis, Pak. Pernah. Ya Allah, kiai kok semuanya boleh dihancurkan kayak gini, masa kita diam? Ada kiai sing ora seneng maring apa? Maring kiai NU berarti goblok sekali. Makanya tadi pernyataan sikap dari Syekh Agus Sumarko. Sekarang yang kami hormati para sesepuh bini sepuh, wabil khusus Banser Barisan Ansor Serbaguna yang berdiri pada tanggal 25 Oktober tahun 1930. Jadi Banser itu berdiri 1930, didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Itulah kira orang Banser. Terus NU sejarahnya juga didirikan tanggal 26 Maret tahun tanggal 30 Februari 1926. Pendirinya itu asli Kiai Haji Wahid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ada ikut campur Al-Habib Hasyim bin Abdullah bin Umar bin Yahya. Nggak ada sangkut paut. Jadi kita orang NU selalu dikebiri. Saya tuh mantan muhibin loh, Pak. Mantan muhibin kelas kakap saya. Yang saya pernah rumahnya jadi base camp para habaib, karena abah saya adalah murid daripada Al-Habib Hamid bin Yahya Sokaraja. Sedangkan Habib Hamid bin Yahya Sokaraja adalah termasuk mungsuh daripada bebuyutan Romo Ki Abdul Ghani. Pernah dengar namanya itu? Ki Abdul Ghani adalah ulama besar di sini. Termasuk pada waktu itu Romo Ki Abdul Ghani menika berangkat haji, titipi serban desukaken dumateng Al Habib Hamid. Jadi kita Sokaraja termasuk basis daripada apa-apa itu. Juga yang mendirikan Banyumas. Kemarin di Baklawikan saya sudah menemukan 132 makom di Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah kembali semula. Alhamdulillah. Namanya Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf. Itu di daerah Purworejo itu kemarin saya. Terus ada lagi ada makom Das Kebo diganti nama Habib Abdullah bin Umar Al-Segaf. Karena kita rasakan sejarah mau dibelok-belokkan secara normal, Masya Allah. Dulu ada di Jawa, di Banyumas itu ada keris. Baik, ini Mas Aziz tahu, karena dia itu bapak dan saya. Ada keris Banyumas itu keris sengkelat. Keris sengkelat itu keris yang asli dibikin oleh Empu Jayasuda. Jadi kalau kita menceritakan sejarah, yakin demi Allah tidak akan rampung 3 hari 3 malam. Breng kupingnya gue. 3 hari 3 malam sejarah. Dan asli sejarahnya. Saya tidak berani bohong. Asli Galih Purba. Kalau Galih Purba itu di daerah Indonesia, saya pernah naik ke sana. Makanya Banyumas salah cikal bakal pusar dunia Banyumas. Makanya panjang jelok Banyumas itu alhamdulillah. Apalagi sekarang pernyataan sikap dari pusar Jawa itu di Banyumas. Banyumas menika angel kok jenenge kok. Banyumas Mas. Makanya jeneng saya pernah tanya, siapa yang beri nama Banyumas? Iya. Mau saudara. Orang Medu. Ini sejarah Banyumas yang memberi nama ini menika Syekh Makhdum Wali. Bukan Baklawi, haram.
Nah, Syekh Madum Wali itu sejarah silsilah. Saya alhamdulillah tahu silsilah Syekh Madum Wali. Syekh Madum Wali menika putranipun Kanjeng Syekh Muhammad Mahdum. Muhammad Mahdum iki menika putranipun Kanjeng Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Mahdum Ibrahim Sunan Bonang adalah putra Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel putranipun Syekh Ibrahim As-Samarqand. Syekh Ibrahim As-Samarqand adalah asli bukan dari tanah Yaman, asli dari Muang Thai Samarkand itu di Thailand. Ya. Jadi kalau kita dengar yang namanya pendiri PKI DN Muso itu berbangsa Al-Munawar. Terus Aidit bangsanya adalah Aidit asli dari Barak Ba'alawi. Asli nih kok. Asli 92 macam marga habaib itu semuanya palsu. Baik bin Yahya bin apa bin apa, mendingan bin Al Ngapusi malah hampir 100%. Kenapa saya bicara kasusnya? Saya sudah pernah keliling, saya pernah ceramah dengan Habib Bahar bin Salim satu panggung Pak, termasuk ya Habib Setan. Kenapa saya ngomong Habib Setan? Semua ulama Indonesia yang berhubungan dengan ulama, kalau yang dekat dengan para pejabat pasti diarani anjing, pasti diarani babi. Itulah cocoknya gimana yang sudah Bahar. Nah sekarang nyamanya cocoknya lebih parah, lebih bicara lagi cocoknya sih. Itu mau mecah belah itu. Oke lah, saya sudah banyak musuhnya tabir. Saya banyak musuhnya, tanya dan Mijik tanya Pak Musa. Kita sebagai orang NU jangan sampai takut pada siapapun. Mari kita itu dikawal sama siapa Pak. Demi Allah saya nggak pernah dikawal semana. Saya ngaji sampai ke Garut, sampai kemana, bahkan sampai ke luar Jawa tidak pernah ada pengawalan. Sekarang saya sudah ikut dan izin, dan saya sebagai ikut dalam suatu organisasi LSI, ya saya minta laskar untuk mengawal. Karena saya sudah punya pasukan yang mana pasukan Laskar Sabilillah, PWI pencinta Wali Songo, dan 190% marga dari para Wali Songo adalah berhologram C1. Mantap. C1. Kalau grupnya C1, kalau Baklawi G. Salah sembah we. Raja Fir'aun, Raja Namrud, Raja Abroha yang hidup di tanah Yaman Selatan, kota termiskin di dunia. Makanya para Habib pada pindah para Indonesia sebenarnya negara melarat. Itu orang Banyumas masa kalah karo kayu sonelekete kon kalah. Najis kon kalah bro. Kita sebagai orang Islam, khususnya warga Nahdliyin yang selalu mencium tangannya para habaib, siki nggak usah mencium tangan habaib. Haram hukum. Haram. Munyel. Malah mencium tangannya habaib, tangannya kiai orang itu diamu. Jadi minal kuclukin. Cocok. Kita Indonesia kalau benar-benar yakin kita dengan orang NU dijamin dari pesawat. Apa saya lah ikut dalam rangka apa saya Syekh Muhammad Wahid apa saya adalah dulu dibinyakan saya dibinyakan dan Mijil, saya dibinyakan, saya mendingan Al Ngapusi daripada bin Yahya. Jadi yang kita lihat dasarkan. Kenapa sejarah itu contohnya di Banyumas itu termasuk sejarah yang luar biasa. Yang namanya Syekh Madum Wali mendirikan pondok pesantren terbesar di Jawa, itu di Pasir Luhur, namanya Pondok Pesantren Anggula Bawang Gumantung. Bawang Gumantung. Itu pondoknya di sana sebelah selatan saya. Siapa santrinya? Dari Banten itu banyak sekali. Dari Banten banyak sekali pondok. Terus kemudian
Saya pernah bertemu dengan Al-Mukarram Syekh Muhammad Tajul Bakri, sudah meninggal. Di sini ada makom yang namanya makom Syekh Muhammad Ilyas bin Syekh Panetep Panotogomo, keturunan Kanjeng Pangeran Diponegoro, yang makomnya Maudi bin Yahya kan kucluk berarti. Itu makomnya. Kalau di makom di Pahlawi kan bahaya. Mbah Syekh Abdul Malik putra Kiai Haji Ilyas. Kiai Ilyas orang yang paling sakti mandraguna, saktinya luar biasa. Dulu pernah datang ke Tanah Banten, makanya orang Banten sangat takut kepada orang Banyumas. Orang Banten takut sama orang Banyumas. Paku buminya di sana adalah Syekh Muhammad Takhri Bakri. Itu adalah guru besar daripada Mbah Romo Kiai Imaduddin musik dan direktur Kiai Syahid Bakri. Bukan Sarman, namanya Sarman memang, tapi keturunan-keturunannya yaitu orang-orang hebat semua. Kiai Ilyas itu datang ke sana, berjalan, ingin silaturahmi ke Kiai Syahid. Kenapa? Syekh Ahmad meninggal langsung memutar ajeng dahar, tapi nuwun sewu barang berjiot iwake ayame urip. Luar biasa. Itulah wong Banyumas deh licik kineng wong Banten. Akhirnya pun pada waktu sholat orang sakti Romo Ki Ilyas memutar masjid madhep ngetan. Masjidnya di madhep ngetan. Diputar oleh Romo Ki Ilyas. Diputar madhep ngetan. Lah akhirnya saking kekuatan makanya kekuatan saya lihat. Nur sewu para kiai di sini sudah paham. Saya tidak pernah melihat daripada sejarah tentang Syekh Fakih Al-Muqaddam. Kalau tahun-tahunan ngaji nang pondok pesantren urung ana sejarah Fakih Al-Muqaddam. Kenapa Habib urung tahu tentang sejarah Kanjeng Nabi sampai nyuwun sewu Gus Muafik ngomong rembes biar depatin si Taufik Asegaf. Apa cocok membutai kasus? Bodol. Itu kita rasakan. Kita Kiai NU selalu dibikin dikatain asu angger nyong sote ngomong asu maring Habib orang terima ngadep direk nyuwani lah. Somele kete kok nyukara. Walaupun nyugeri. Saya pernah belajar ilmu karate jam 10 dan kawan-kawan. Sini ada Mas Aziz, ahli ilmu kebal. Nah sekarang kiai-kiai sepuh yang ada di sini nyuruh saya Mas Aziz didatangi. Kenapa kita sebagai kiai kampung menang, nyong orang menang? Saya pembela kiai. Anak kiai kampung kemarin saya di Wonosobo, di Wonosobo saya pernah. Ngeri banget. Di Wonosobo saya ngeri. Anak kiai keplaknya Habib. Yang masuk itu yang masuk di YouTube ya. Itu tak datangi. Ternyata Habibnya adalah orang Kebumen, Kemedusan. Tertekani palingan. Minggu pelai di Wonosobo ya bangsat ya. Sekarang sudah tidak berani dawir. Alhamdulillah dengan adanya tesis Kiai Imad, sekarang umat orang NU tidak rugi untuk nyangoni Habib. Siki alhamdulillah sudah untung. Kiai NU orang tahu tekani Habib minal dawiri. Ini saya kayak Bapak Kiai Rohman kan termasuk orang yang muhibin dulu gawe ngasih sikis mantan kesuh ayo melu aku kesuh karo para habaib. Saya juga sering sholawatan karo habaib. Sekarang juga saya masih didatangi oleh Habib Pak Kiai jenengan ikut sholawatan dengan saya. Ntar dibayar berapa? Tapi tolong ceritakan nasabnya Habib yang soleh. Orang. Kita harus berani berjihad. Kita sudah berperang melawan siapapun. Kita selalu diperangi. Orang NU sudah diinjak-injak. Masa kita diam? Setuju? Masa kita diam? Harus kita bangkit. Saben dina kita diinjak-injak oleh orang-orang yang berbangsa Banglawi. Saya sampai nangis. Sebengi saya pernah nangis, Pak. Pernah. Ya Allah, kiai kok semuanya boleh dihancurkan kayak gini maksudnya. Masa kita diam? Ada kiai sing ora seneng maring apa? Maring kiai NU berarti goblok sekali.
Makanya tadi pernyataan sikap dari Syekh Agus Sumarko, sekarang saya panggil Syekh. Sekarang sudah dua. Pak Marko dan Mijil, Pak Mukson sekarang sudah ganti nama. Syekh. Karena kita nyuruh sewu, wali yang ada di Banyumas ini jumlahnya nyuruh sewu, yang sudah tidak dipahlawikan adalah sejumlah 329 makom yang ada di Banyumas sudah tidak ada pahlawan. Dulu Syekh Hamzah Kusuma pernah kedatangan Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman Assegaf meninggal dunia, mau dipahlawikan juga dulu. Ini Hamzah Kusuma jangan sampai. Terus yang Pangeran Singodipo, yang Pangeran Singodipo itu adalah pasukannya Pangeran Diponegoro. Nah kita Banyumas punya nyuruh kerajaan tertua berada di sini, Galih Purba dengan raja pertama Pangeran Gelagah Sukma. Gelagah Sukma punya anak namanya Pangeran Jangkar Sukma. Jangkar Sukma punya Pangeran Tadri Sukma. Semuanya berunding Sukma semua. Ini sejarah asli, manuskripnya bisa saya tunjukkan. Karena saya tidak berani menipu masyarakat yang sekarang yang lagi didemamkan oleh para pahlawi, penipu daripada sejarah NU dan sejarah bangsa. Ini perlu diketahui, makanya kiai-kiai ayo bersatu untuk membentuk negara kesatuan negara Republik Indonesia, jangan sampai jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya masalah Indonesia cuma kurang lebih 113 juta. Sekarang Indonesia sudah berapa? 323 juta penduduk Indonesia. Yang asli sekarang 150 juta. Separohnya itu berarti orang-orang imigran, termasuk imigran Cina, imigran Arab, imigran Yaman, yang paling reseh imigran Yaman. Yang paling reseh. Mau merubah tatanan budaya, tatanan sejarah, itu yang harus kita lawan. Anggur kita lawan, kita akan Nusantara akan menjadi apa? Hilang. Makanya kalau saya pengajian Nusantara, Nusantara jadi singkatan Nusantara, Nahdlatul Ulama, Santri, TNI, Polri, dan tentara. Itu namanya Nusantara. Mantap. Kita orang NU dari zaman dahulu sampai sekarang, ya harus kita persatukan supaya NU tidak ada masalah. Kalau saya berjuang, saya sebagai Surya Majelis Wilayah Cabang Kecamatan Karanglemas, saya masih Surya ala-ala ya Surya, dan saya bukan kiai Surya mawon. Nek ada penyelewengan sejarah yang paling melawan saya di Kabupaten Banyumas. Di Banyumas bersih dari Ba'alawi, harus siap? Harus bersih dari Ba'alawi. Barang siapa yang mau menghancurkan NU, pasti demi Allah hancur sendiri. Yang menghancurkan LSI, yang menghancurkan Wali Songo, pasti hancur. Ya Wali Songo 1430 masuk Indonesia, menyebarkan Ba'alawi 1827, dibawa oleh apa? Belanda, namanya Syekh Al-Habib Usman bin Yahya Al-Hadrid. Mukti Batavia. Sebetulnya Mukti Batavia bukan Habib Usman, ala Syekh Ali Muhammad Sahil Al-Batavia. Syekh Muhammad Toha Rohim Al-Jamil Aromatul Muwasyirah, yaitu terkenal dengan nama Syekh Al-Minangkabau. Di Banyumas ada Syekh Muhammad Hasim Jazal Al-Qalam. Itu di Banyumas. Kita jangan sampai kita melupakan sejarah Banyumas itu, Masya Allah. Makanya kita jangan sampai jauh dari ulama-ulama NU. Ulama NU terlalu doakan bener. Mari kita jaga Nusantara, harus milik kita. Jangan sampai Nusantara jatuh